Halo, balik lagi dengan gua Marcus Skinny Fit. Kali ini kita akan ngebahas dan sharing berbagi tips bagi kalian sudah memasuki fase namanya 2 minggu diet menuju kompetisi body contest atau bodybuilding. Setiap individu atau peserta mereka punya cara dan strategi masing-masing ya. Tapi menurut saya pribadi dan di sini kondisi badan saya ini terlalu kering, dan supaya ada tenaga di saat kita latihan, saya nggak pernah namanya cut karbo. Kemarin aja saya itu latihan bersama teman saya itu dia makannya cuma saya itu kebetulan makannya nasi padang ya, nasi padang sama biskuit. Jadi sebelum workout pasti minum kopi hitam dan pisang. Tapi apalagi kita sudah memasuki era-era peak week, kemungkinan ada namanya drop namanya uh, glikogen. Jadi supaya protein yang di dalam tubuh kita tidak memiliki kapasitas buat penyerapan, jadi kita harus namanya memasuki namanya serat dari sayur-sayuran guys. Jadi gua nggak mau namanya uh, gagal sebelum seperti diet kompetisi pertama saya yang sangat benar-benar layu ya ototnya dan cara loading, dan di situ di saya harus belajar lagi. Jadi gua di sini kebetulan harus lebih prepare dari segi makanan, suplemen, serta latihan bebannya. Dan yang paling penting yaitu tidur, jam tidurnya. Dan kemudian yang perlu saya perhatikan lagi yaitu ini kondisi fisik saya saat ini. Jadi berat badan saya itu masih di stuck antara 54 dan 55. Jadi ini kebetulan udah loading nasi goreng tanpa minyak dan ada bumbu diet khusus, dan tidak ada endorsement dari bumbu dietnya ya guys. Jadi supaya kita enjoy menjalani dietnya, apalagi nanti dietnya diet ketat ya, benar-benar mengurangi asupan gula yang berlebih serta namanya garam yang masuk. Saya pengen kondisi fisik saya lebih bagus nanti di hari hanya, supaya mendapatkan poin penting yang terbaik yang di mata juri. Jadi supaya otot kita benar-benar bagus di atas panggung. Jadi strateginya yaitu kalau yang saya harus siapkan yaitu conditioning nanti di badan di hari H, terus energi dan fase namanya tingkat stres kita, manajemen stres, serta namanya H-1 loading ya. Jadi untuk saat-saat ini emang badan saya nggak begitu terlalu tebal dan benar-benar kering ya, karena kemarin kita udah uh, latihan dan foto buat share Instagram, dan supaya lebih maksimal lagi nanti di hari H. Jadi saya pengen supaya lebih baik dari 2 tahun lalu dengan kondisi performer badan kita lebih bagus. Dan kebetulan ini gue udah potong rambut jadi lebih cepat dan lebih rapi seperti sporty ya. Maaf. Jadi harus lebih bagus lagi. Oke, ini kondisi fisik saya udah kering. Oke, kering, kering. Badannya ini udah masuk berapa protein, dan mudah-mudahan lebih baik dari tahun lalu. Oke, semangat terus. Oke, hari ini gue akan tunjukin caranya gimana posing, dan gue akan jelaskan melalui sound ini ya. Jadi gue belajar lagi, dan supaya kalian stage-nya di performa di stage-nya lebih bagus, dan
Kalian harus percaya diri di atas panggung, guys. Jadi ini kondisi badan gua, sekaligus kita akan belajar posing bersama-sama. Oke, salam ini, dan badan gua emang gak begitu tebal. Mohon maaf kalau misalnya kalian banyak yang komplain ya. Jadi seperti ini, guys. Jadi untuk posing pertama yaitu kalian standing relax. Jadi kalian apabila sudah berada di atas panggung atau stage, kalian sudah harus bersiap-siap kunci chordnya dan benar-benar posisi ready ya. Jadi seperti ini, guys. Jadi posisi udah ada datang langsung kita kunci atau enggak langsung kunci, guys. Jadi benar-benar kita perform di batas panggungnya lebih bagus ya. Jadi kayak kita latihan plank, core-nya itu kenceng. Jadi ready. Kalau bisa kaki dan sini harus kenceng, guys. Lalu kedua, kalian bisa set pose seperti nunjukin otot bahu kalian, bahu perut samping kalian, bagian perut atau otot dada, dan serta tricep. Dan dari situ kita belajar. Dan lanjut lagi kita nanti ke otot back. Dari sini poin yang paling terpenting yaitu di otot back ya, guys. Jadi benar-benar otot back kalian apakah sudah lengkap atau enggak, dan kalian benar-benar harus latihan terus, semangat. Dan terakhir mungkin abdominal pose. Jadi kalian harus tunjukin sisi otot kalian benar-benar perfect ringnya, atau intinya kalian bisa flexing dan seberapa ketat dietnya kalian. Oke. Lalu terakhir kalian ditutupi dengan front double bicep ya. Jadi kalian bisa lihat dari segi visual otot depan kalian. Oke, sampai dari situ kalian bisa terus belajar dan semoga berhasil. Setelah dari relax pose, jadi posisi udah dari standing relax pose, kalian udah posisi siap untuk mengunci bagian perut dan bagian anterior atau bagian depan upper body kalian ya. Jadi kalian langsung set body pose dan benar-benar tunjukin otot tricep, oblique, abs, dan otot dada serta otot deltoid bahu depan kalian. Lalu kalian bisa transisi ke bagian pose ke belakang dan kalian tunjukkan benar-benar back double bicep ya. Jadi benar-benar kalian harus tunjukin bagian lower back, lats, dan bagian trapezius juga kalian lebih tekan lagi. Lalu balik ke transisi lagi, kalian bisa langsung suruh abdominal pose dan benar-benar tunjukin perut kalian benar-benar udah kering dan benar-benar bisa di flex, guys. Lalu terakhir ditutup atau dengan front double bicep, karena nanti di depan panggung kalian pasti akan merasa. Di video selanjutnya ini sebenarnya gua cuma mau nunjukin bahwa bagian trapezius atas gua bisa ngepam ya. Jadi benar-benar harus benar-benar nunjukin. Jadi di sini gua emang habis latihan trapezius dan bahu ya. Jadi benar-benar serat ototnya benar-benar kelihatan, guys. Dari by the way gue baru loading nasi yang dada ayam, jadi benar-benar cuma sekali meal hari lagi tadi. Dan jadi benar-benar serat otot kelihatan. Ditambah potong rambut gini jadi kelihatan lebih fresh dan benar-benar kelihatan lebih men's fitness banget, guys. Oke.
Jadi seperti ini, semoga kalian suka dengan video dari saya. Klik dan subscribe YouTube saya Barkas Skinny Fit. Semoga persiapan kali ini lebih matang dan lebih bagus, guys. Oke, sampai jumpa kembali dan terus berjuang kalian dan impikan kalian bisa mewujudkan impian badan kalian yang lebih baik. Oke, ini cutting saya yang terima kasih. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?